Di episode lalu kita udah bahas tentang gimana caranya kita bisa progressing, karena progressing itu enak dilihat dan dibayangin ketika udah kejadian, tapi di perjalanannya itu nggak enak dan seringkali terus habis itu kita rontok di sana. Nah, 2 episode yang kemarin sama yang kali ini kita ngomongin gimana sih caranya supaya kita bisa tahan banting untuk terus fight. Episode lalu udah ada 5 tips yang sebenarnya ini fundamental, tapi kalau lo bisa jalani itu aja udah oke. Yang pertama, plan and stick with it. Lo harus punya plan dan gimana cara disiplin untuk jalanin, jangan banyak geser. Kalau bisa juga dijadwalin pagi, harus ada jadwal yang benar-benar firm gitu ya, jangan nanti deh dipikirin karena itu nggak akan kejadian. Yang kedua adalah ngebagi menjadi goal yang lebih kecil supaya lebih gampang, karena kalau goalnya gede lo akan rontok tengah jalan. Yang ketiga adalah proses influencing. Gimana caranya apapun yang lo mau lakuin ini bikin supaya nggak terlalu banyak barriernya, bikin supaya distraksinya nggak ada gitu, jadi lo bisa fokus untuk ngelakuin ini dengan lebih mudah gitu. Terus habis itu habit stacking, numpukin hal yang lo suka dengan hal yang lo nggak suka, dan hal yang nggak lo suka itu harus ditreat sebagai syarat untuk lo bisa dapetin hal yang lo suka. Nah terus habis itu yang terakhir adalah visualisasiin menangnya, jangan susahnya, karena otak itu begitu kita fokus ke susahnya ya udah habis itu kita jadi punya 1000 alasan untuk kenapa kita harus quit aja. Tapi ketika kita visualisasi menangnya, ayo deh gitu. Sekarang kita bahas 5 tips lanjutan yang bikin kita bisa lebih punya endurance untuk progressing. Yang pertama adalah push setidaknya sampai setengah. Jadi rule of 50%, apapun yang kita mau kejar selalu hitung kira-kira 50%-nya tuh di mana sih. Misalnya lari 10 putaran, 50%-nya tuh kan ada di 5 putaran. Nah kenapa ini penting gitu? Manusia itu pada dasarnya loss aversion, nggak mau kehilangan apapun itu. Ketika kita targetin 10 putaran, sebenarnya kita hanya perlu booster diri kita untuk 5 putaran supaya kita bisa nyelesain 10 putaran. 5 putaran awal itu pasti berat. Aduh capek ini, masih jauh lagi dan lain sebagainya. Tapi setelah itu akan jadi gampang, karena ketika udah 50% kita akan punya energi tambahan. Sayang nih gue udah setengah jalan, kalau gue berhenti di sini yang setengah jalan tadi gue lakuin jadi sia-sia gitu kan. Jadi ayo udah deh, dorong lagi deh. Sekaligus sebenarnya itu memunculkan kepedean. Ternyata setengah jalan tuh nggak susah ya, ternyata gue bisa dan ya udahlah sisanya gue lanjutin deh, sayang deh. Studi itu menunjukkan bahwa orang lebih sensitif ke pain, sampai berbagai studi itu menulis bahwa butuh pleasure yang 2 kali lebih kuat untuk bisa menetralisir pain. So berusaha keras untuk sampai di 50%, setelah itu lo akan jadi lebih mudah, lo motivasi lo akan terbangun sendiri karena lo akan punya dalam tanda kutip investmentnya. Nih kalau nggak gue lanjutin 50% yang tadi ya muak begitu aja. Yang kedua adalah jangan pernah gagal total. Bentuk kebiasaan pasti ada aja gangguan di tengah jalan. Misalnya kebiasaan yang mau dibentuk adalah olahraga tiap hari, mendadak ada aja lah, kerjaan lagi banyak, hujan lah, harus tugas keluar kota lah, badan agak nggak enak lah, apapun itu. Nah ini bahaya banget. Ingat di episode lalu, lo gagal sekali nggak apa-apa dan masih bisa balik lagi, 2 kali juga masih bisa balik lagi, tapi ketiga dan seterusnya lo bakal cenderung untuk lebih permisif sama kegagalan. Ya udahlah nggak apa-apa lah, kemarin juga nggak apa-apa kok, nggak usah dulu deh, besok lagi aja, coba lagi. Tapi tetap aja gue selalu dorong orang untuk jangan pernah gagal total, bahkan jangan sekali. Misalnya lo olahraga tiap hari, mendadak hujan atau harus keluar kota atau nginep di hotel yang nggak ada gym, terus gimana dong olahraga? Jangan sampai nggak olahraga sama sekali. Lo push up kek yang nggak perlu keluar rumah gitu kan. Kalau lo lagi traveling, jadiin koper untuk latihan angkat beban. Aduh nggak ada dumbbell, nggak ada gym lagi gitu. Ya udah koper lo angkat-angkat lah. Nggak harus dengan durasi yang sama, dipendekin aja. Let's say 15-30 menit aja nggak apa-apa. Masih jauh lebih baik dibanding gagal total. Karena begitu lo gagal total, maka lo akan lebih permisif untuk gagal total nextnya gitu. Jadi it's okay ketika lagi nggak bisa, ya udah deh, minimal gue biasanya sejam, gue 20 menit aja deh. Walaupun kegagalan pertama dan kedua biasanya lebih mudah recover, ya udah lo bisa balik lagi seperti yang tadi gue omongin ya. Tapi setiap lo turutin untuk gagal, maka meteran gagalnya mulai jalan. Kan lo punya jatah 2 kali gagal, untuk di situ lo tetap masih bisa balik lagi. Yang ketiga tuh habis itu bisa lo nggak bisa balik. Tapi kalau lo menghabiskan jatah gagal lo, pada akhirnya lo akan semakin deket ke jatah yang dimana lo akan gagal total. Kalau udah sekali, nextnya kan akan kedua, artinya kesempatan lo tinggal 1. Kalau udah 2 kali, artinya nextnya lo udah tinggal nyemplung doang. Makanya sebisa mungkin jangan gagal sama sekali, gagal total. Diturunin aja quantity sama quality-nya supaya nggak bolong bener-bener. Jadi lo masih punya dorongan dan masih bisa jaga konsistensi. Terus yang selanjutnya lagi adalah gunakan hukum satu lagi deh. Selalu dorong diri lo untuk ngelakuin lebih dari yang lo paksain. Misalnya kebiasaannya lari 10 putaran dan lo udah berhasil nih di putaran ke-10. Selalu punya kebiasaan, nambah 1 deh. Ketika lo lari 11 putaran, targetnya 10, terus lo mau lari ke 11. 1 ke 5 itu berat banget, 5 ke 10 itu nggak terlalu berat. Nah nanti 10 ke 11-nya jauh lebih nggak berat lagi. Ya udahlah, karena ini bukan target. Jadi kalau kita dapat syukur, kalau nggak pun nggak apa-apa. Pressure-nya nggak segitu berat sehingga kita ngelakuinnya akan lebih mudah dan terus habis itu akan kejadian. Kebiasaan orang untuk nerapin one more rule ini atau satu lagi deh ini akan dorong lo lebih berkembang. Yang harus terus lo manage. Akhirnya target 10 putaran jadi mudah. Bahkan 11 putaran pun nggak spesial lagi. Maka lo akan dorong lagi untuk 3 putaran lagi deh dan seterusnya gitu ya. Dan rule ini relatif mudah untuk dilakuin karena lo akan beratnya tadi di 50% awal. Habis itu 50% kedua akan mudah, terus habis itu selanjutnya akan lebih gampang. Tambah 10% lagi oke lah. Dan benefit lebih hebatnya lagi
lagi, ini adalah lo akan punya kebiasaan untuk nge-challenge diri lo sendiri untuk nggak cukup puas, dan lo akan ngelatih otak untuk nggak batasin sama numbers. Coba deh lo olahraga apapun, contoh misalnya angkat beban. Orang biasanya angkat beban satu set itu 8 kali angkatan misalnya. Kalau di kepala lo udah ada, aduh gue 8 kali angkatan. Begitu di angkatan kelima, lo biasanya udah mulai agak berat nih. Aduh, dikit lagi. Tapi coba nggak usah dihitung, tapi lo rekam pakai HP. Terus lo jalanin aja tanpa hitung, lo angkat sampai lo nggak kuat lagi, boleh lo turunin gitu ya. Udah stop. Pasti hasilnya akan lebih baik ketimbang lo hitung gitu ya. Begitu lo hitung secara psikologis, otak lo akan udah ngebatasin, wah ini udah setengah nih, ayo udah deh, aduh jadi berat dan lain sebagainya. Tapi ketika lo nggak hitung, akhirnya juga akan jadi begitu. Ini juga sama, ketika lo ngebatasin diri lo untuk satu lagi deh, akhirnya lo akan membiasakan bahwa ternyata batas 10 itu bukan batas gue gitu, ternyata gue bisa lebih. Jadi lo harus ngelatih otak lo untuk bisa lebih dan nggak dibatasin sama target kita. Yang selanjutnya adalah lo harus cobain, paksain untuk lawan sekali, seberat apapun lawan sekali aja gitu. Yang lo butuhin cuma sekali aja untuk maksain diri. Jadi segimanapun beratnya yang lo lakuin, lo harus setidaknya sekali untuk maksain diri, lawan aja, walaupun nggak terlalu gue saranin ya. Tapi kalau emang ngebantu, boleh aja lo bilang dalam hati, ya udah deh, yang ini gue paksain, abis itu nanti pikirinnya nanti. Tapi pokoknya sebisa mungkin sekali aja lo berhasil untuk beresin apapun yang lo dapetin. Apa gunanya untuk ngelawan sekali ini aja? Kan kita butuh berkali-kali katanya, bukan cuma sekali. Nah, ketika lo paksain, lo bisa capai target lo, walaupun struggle gitu ya, sekali ini selesai gitu ya. Lo akan memberikan otak lo referensi, visualisasi aktual tentang, oh ternyata gue bisa kok ngelakuinnya. Syukur-syukur juga ngebangun database untuk ngerasain gimana rasanya mencapai target yang didapetin. Oh ternyata segitu doang, kok gue selamat aja ya. Nah, database yang disimpan sama otak itu berguna banget untuk otak lo munculin itu ketika lo lagi berat. Gue bisa kok, kemarin aja bisa kok, ternyata nggak berat-berat amat, ternyata gue selamat juga kok, sekaligus bahkan ternyata malah rasanya enak bisa ngalahin ini gitu. Jadi apapun yang lo takutin, yang begitu mengerikan, yang berat, ketika udah pernah lo lewatin, jadi nggak semengerikan itu lagi. Ternyata enggak kok. Jadi kebiasaan untuk punya mindset, ayo lawan sekali aja, paksain sekali supaya otak lo punya referensinya, punya visualisasinya bahwa itu nggak sebegitu mengerikan, lo bakal selamat aja, dan bahkan rasanya enak, udah bisa ngalahin ini. Ternyata enggak kok, nggak sebegitunya. Yang terakhir adalah latih terus kayak otot sampai rutin. Kalau lo udah bisa ngelakuin itu semua, tinggal bikin itu kan jadi kebiasaan. Ingat, otak selalu pengen hemat energi, dan caranya hemat energi adalah dengan bikin kebiasaan. Nah, kebiasaan terbentuk dari repetisi. Ini juga sama, lo harus terus ngulang. Kalau lo udah sampai level ini dan udah nerapin semua yang gue jelasin ya, harusnya lo tinggal ngelanjutin aja. Analoginya, kemarin lo naik ke gunung, capek, berat, sekarang udah di atas gunung, tinggal turun aja. Jadi udah nggak susah-susah banget lagi. Ketika ini jadi kebiasaan, maka pain-nya memudar, karena otak manusia beradaptasi. Hal yang menyebalkan nggak lagi menyebalkan, karena lo udah sering terekspos dengan hal itu. Ini juga sama, yang tadinya malas menyiksa banget olahraga, kalau lo udah berhasil lewat ini, justru sebaliknya, lo jadi ketagihan sama olahraga. Makanya banyak orang olahraga habis-habisan karena pain-nya pudar gitu, nggak sebegitu menyeramkan kok, gue selamat kok terakhir kali gitu, dan bahkan enak lo ternyata bisa ngelewatin ini gitu. Makanya abis itu orang kalau yang hobi lari, abis itu mulai deh naik dari 5 kilo ke 10 kilo, terus abis itu 20 kilo, terus maratonnya pun sampai ke negara-negara di luar Indonesia pun didatengin dengan duit sendiri dan lain sebagainya, karena ada pressure-nya. Itu tadi ada 10 poin ya kalau kita gabungin episode lalu dan episode ini, yang bisa lo lakuin supaya kita punya mental fighter untuk kita bisa progressing. Karena untuk jadi sosok yang waduh enak ya hidupnya, entah secara waktu, entah secara jabatan, secara kehormatan, secara finansial, dan apapun itu enak gitu, tapi perjuangan kesananya tuh sulit. Maka dari itu butuh trik untuk supaya kita punya endurance ngejalanin itu. So to recap aja, apa aja 10 itu? Yang pertama, plan and stick with it gitu ya. Jadi selalu harus punya rencana. Ini hal sepele, normatif, tapi kalau lo nggak punya rencana, lo nggak punya jadwal untuk ngelakuin apapun untuk ngelatih diri lo progressing itu, lo akan lewat aja, dan harus selalu stick dengan itu. Yang kedua adalah pecahin apapun itu goal lo menjadi goal yang lebih kecil supaya lo lebih gampang ngejalaninnya gitu. Ketimbang gede, lo akan frustasi. Yang ketiga, proses influensi, gimana caranya bikin lebih mudah. Jadi jangan misalnya mau olahraga, jangan gymnya kejauhan gitu ya. Cari aja yang nggak terlalu jauh gitu. Jangan terlalu dekat juga. Kalau terlalu dekat kadang-kadang kita jadi nunda-nunda. Terus habit stacking, tempelin kebiasaan yang lo nggak suka sebagai syarat untuk lo dapetin kebiasaan yang lo suka. Jadi kalau lo belum ngelakuin hal yang lagi pengen lo latih ini, maka lo nggak boleh dapetin sesuatu yang lo suka. Itu namanya habit stacking. Terus visualisasikan output ketimbang struggle-nya, karena otak kita itu akan ngasih apapun yang kita mau fokusin. Kalau kita fokusnya ke struggle, ya udah akhirnya kita nggak punya energi untuk fight terus. Push terus sampai 50%
50% karena apapun yang lo coba itu kalau lo bagi menjadi dua, 50% pertama dan 50% kedua, beratnya itu cuma 50% pertama. Begitu udah 50% lewat satu, lo akan punya dorongan untuk aduh sayang kalau gue berhenti di sini, yang 50% tadi sia-sia dong. Terus jangan pernah juga gagal total. Jadi ketika situasi tidak memungkinkan untuk lo menjalankan apapun yang lo mau latih ini dengan kualitas yang sama, jangan jadi stop dan nggak ngelakuin, tapi lakuin dengan intensitas lebih rendah, kualitas lebih rendah, kuantitas lebih rendah, tapi lo tetap harus ngelakuin supaya repetisinya, konsistensinya tetap terjaga. Nah, begitu situasinya udah balik normal, maka lo balikin lagi ke intensity, kualitas, dan kuantitas yang juga seperti sedia kala, yang seperti awalnya. Terus abis itu gunakan rumus satu lagi deh gitu ya. Apapun yang lo lakuin, misalnya lari 10 putaran gitu ya, begitu udah ke 10, tambah satu lagi deh. Selalu begitu, supaya lo ngelatih diri lo untuk selalu ngelebihin dari target lo, supaya 10 ini nggak lagi mengerikan karena gue udah pernah 11 dan seterusnya. Terus paksain lawan sekali aja, karena ketika lo udah bisa sekali ngelawan dan lo bisa menaklukkan apapun yang lo takutin itu sekali, maka itu udah jadi nggak mengerikan lagi karena gue udah pernah kok dan ternyata baik-baik aja. Terus habis itu latih terus sampai ini jadi kebiasaan. Ini kan kayak otot gitu, jadi kalau nggak lo latih ya nggak jadi sesuatu. Jadi latih ini supaya jadi dan itu jadi kebiasaan. Kalau ini secara konsisten lo lakuin terus, lo akan jadi orang yang punya mental fighter, nggak takut untuk ngadepin apapun, untuk nyoba apapun. Bahkan menariknya gini, kan gue selalu bilang bahwa setiap orang itu punya program di otaknya seek pleasure, avoid pain, conserve energy. Nah, hal yang melelahkan ini kan sebenarnya painful. Sama kayak jalan-jalan itu enaknya yang pasti, udah deh kita tahu mau kemana aja. Di satu sesi tim gue terus nanya, terus gimana dengan National Geographic? Tagline-nya adalah let get lost. Buat orang yang udah di level itu, orang yang senangnya traveling, kepastian itu justru udah nggak kasih pleasure, justru dia kasih pleasure dari sesuatu yang tidak pasti, dari nyasar terus nemuin sesuatu yang kok ternyata menarik. So ini juga sama, ketika lo ngelakuin sesuatu yang pasti awalnya enak, tapi ketika lo terbiasa untuk ngelakuin sesuatu yang nggak pasti dan lo berhasil terus, lo bisa nge-challenge diri lo dan lebih banyak berhasilnya lah minimal, maka pleasure-nya akan bergeser. Yang tadinya lo suka sesuatu yang pasti, jadi lo akan punya dorongan, punya kesukaan dari ngelakuin sesuatu yang nggak pasti, sesuatu yang challenging, dan disitulah akhirnya lo jadi orang yang nggak ada yang bisa naklukin gitu. Jadi mau dikasih challenge apapun lo akan bisa ngadepin.